Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan ya slide-nya ya? Kelihatan, Pak. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini suara saya jelas aja kan ya? Takutnya putus-putus suara. Jelas Pak. Suara kalian tuh putus-putus di tempat saya. Ya. Oh, begitu, Di. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi emang untuk ini kan saya kan ngikutin RPS saya ya dari yang sudah dibuat gitu. Jadi kalau misalnya dari RPS itu sebetulnya dikit aja nih tiap pertemuan, tiap minggu gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang sekarang kita bahasnya yang ini nih, kita lanjutin aja gitu dari ERD ya. Jadi ERD ini nanti sampai selesai perkuliahan bahasnya ini aja gitu, dikit banget nih. Nah, tapi nanti saat mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi nanti ada beberapa tugas ya. Mungkin kita masih bakalan bahas tuh bikin kelas diagram. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih bikin kelas diagram gitu pakai source code gitu? Ini ada, saya lupa nama aplikasinya apa, coba saya cari dulu. Saya lupa, mana ya? Nama aplikasinya lupa. Nanti saya carikan ya, nama aplikasinya saya lupa tuh, dulu pernah buat gitu. Nanti bikinnya tuh kita ngisi kayak codingan gitu sih, kita buat ada skripnya kayak gitu. Nanti udah otomatis relasinya bakalan kebuat sendiri gitu. Oke, Pak. Nanti saya carikan gitu. Nanti jadi kita balik ke ERD ya. Nah, ini ada beberapa contoh aja nih. Contoh ERD yang hubungan antar entitas gitu. Misalnya yang pertama nih, atribut manajer departemen mengacu pada karyawan yang mengelola departemen. Nah, gitu. Jadi beberapa atribut dia mengacu nih ke dalam departemen ini. Termasuk ada manajer juga nih di dalam departemen. Nah, ini sebetulnya ibaratnya kalau misalnya teman-teman sudah biasa buat bikin database nih gampang aja ya. Cuman ini istilah aja gitu. Jadi ERD ini sebetulnya tuh desain aja gitu, ada orang lain gitu atau perusahaan. Jadi awalnya ERD ini diterapkan di perusahaan gitu. Dia pengen bikin sendiri gitu. Gimana caranya sih kalau bikin database yang bagus itu seperti apa gitu. Nah, terus dia bikin nih konsepnya seperti ini gitu. Nah, terus ternyata dari hasil yang mereka buat itu ternyata lumayan bagus gitu. Banyak yang tertarik gitu kan. Nah, dibikinlah di open lah itu cara penjelasannya gitu. Iya, makanya saya bilang tadi suara kalian juga putus-putus. Bentar saya coba ganti. Tapi ini aman. Bentar ya.
Terus ini. Halo, tes. Ya Pak. Ya, ada. Udah ada ya? Terus Ada Pak. Ada. koneksi tab saya dulu. CKO ZK. Ya, jadi awalnya ERD ini sebetulnya tuh perusahaan gitu. Awalnya ERD ini dibikin di dalam perusahaan. Kemudian karena lumayan bagus desain konsepnya untuk bikin basis data, maka diimplementasi ini atau di open gitu keluar gitu. Ternyata rame nih orang yang pakai ERD gitu ya. Karena dia lumayan detail gitu. Nah, makanya di sini kita juga belajar gitu ya ERD itu seperti apa. Walaupun nanti kalau misalnya kalau di Indonesia sih rata-rata masih pakai yang UML ya, itu paling banyak gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh hubungan antar entitas ya. Misalnya atribut pengawas nih dari employee mengacu pada karyawan gitu. Jadi orang yang mengawasi karyawan ini. Nah, jadi ada nih pengawas dari employee gitu. Misal di sini manajer gitu kan. Kalau misalnya di sini supervisor nih dia ngawasin juga gitu. Jadi bentuknya ini kurang lebih kayak gini nih kebanyakan. Atribut departemen employee mengacu pada departemen di mana dia bekerja gitu. Nah, ini dalam model OER referensi ini tidak boleh direpresentasikan sebagai atribut, tapi sebagai hubungan gitu. Nah, jadi kenapa bisa seperti ini? Dia disebutnya sebagai atribut nih. Nah, dalam model OER, referensi ini tidak boleh direpresentasikan sebagai atribut, tetapi sebagai hubungan. Jadi kalau misalnya dalam model OER gitu, kalau misalnya kita buat tabel yang ada relasinya, kita nggak bisa bikin atribut apa ya. Kalau misalnya kita bikin database, biasa kan kita ambil nih atribut A gitu. Misal dari karyawan gitu kan, sama departemen gitu. Nanti ID departemen itu bakalan ada di karyawan gitu. Jadi itu nandain gitu karyawannya dia bekerja di mana gitu, di departemen mana gitu. Tapi kalau misalnya dalam model R itu kita nggak bisa gitu, masukkan dia sebagai atribut seperti ini. Kita bikin bulat seperti ini gitu. Kita harus bikin relasinya lagi gitu. Nah, relasi itu yang ini referensi ini nggak boleh kita bikin sebagai atribut ya. Jadi kalau misalnya ada relasi di sini, misal employee ke project, jadi kita harus bikin lagi di sini relasinya. Jadi nggak bisa nih setiap atribut itu dijadikan relasi, nggak bisa di sini. Dia kurang jelas lebarnya. Nanti kita lihat contohnya yang lain gitu. Nah, ini ya dalam desain awal tipe entitas, hubungan biasanya ditangkap dalam bentuk atribut. Hubungannya nih ya. Saat didesain, disempurnakan, atribut ini diubah menjadi hubungan antar tipe. Nah, jadi ini nggak boleh nih. Ini apa sih? Nah, ini ya, dalam desain awal tipe entitas, hubungan biasanya ditangkap dalam bentuk atribut. Jadi misal tadi ada departemen, misal departemen IT gitu kan. Kemudian kita nambah karyawan kan. Nah, karyawannya nih kerja di mana gitu. Biasa atributnya itu ikutnya di karyawan. Gitu. Misal di tabelnya karyawan gitu. Nanti ID departemennya apa, nanti namanya siapa dan lain itu ada gitu. Intinya bentuknya atribut gitu kan di tabel karyawan. Tapi kalau misalnya dalam tabel R, kita bentuknya itu relasi ya. Menjadi hubungan antar tipe nih. Jadi bukan atribut yang kita bikin gitu. Jadi kita bisa bikin kayak gini gitu. Padahal cukup 2 tabel aja nih kalau misalnya kita mau buat nih. Employee, departemen nih. Kalau misalnya kita bikin database-nya langsung itu cukup 2 gitu. Jadi ada tabel departemen, kemudian ada tabel employee. Jadi nanti tabel departemen ini ID-nya kita taruh di sini. Kita masukkan sebagai atribut di sini. Atau sebagai foreign key gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam OR, kita harus bikin ini nih. Kita harus bikin gitu.
relation tipenya kita harus jadiin gitu. Karena kalau misalnya kita taruh di sini itu nanti nggak bakalan jelas gitu ya dibaca. Nah ini relationship as attribute gitu. Jadi atributnya itu digambarkan sebagai ini relasi gitu. Nah nih relasi adalah asosiasi antar dua entitas gitu. Jadi yang aslinya atribut tadi dibikin sebagai entitas gitu. Namanya di sini work for ya. Nah relationship tipe ini relationship tipe keterangan relasi yang menghubungkan dua entitas gitu. Relationship set mengatur karyawan apa masuk ke departemen apa gitu. Nah jadi misalnya di sini nih employee ini dia bakal masuk ke departemen 1 nih, D1 gitu. Kemudian di sini juga ada nih yang D1 gitu. Misal di E3 nih, employee nomor 3 nih. Dia juga bekerja gitu di departemen 1. Ibaratnya dia jadi 1 gini. Jadi 1 tempat. Nah ini, degree of relationship adalah jumlah tipe entitas yang berpartisipasi gitu. Nanti digambarin nih jumlah yang berpartisipasi ada berapa orang. Nah, jika dilihat relasi work for-nya itu merupakan degree 2 gitu. Ada dua entitas yang dihubungkan. Jadi ibaratnya ini ada 2 gitu. Nanti bisa jadi ada 3 di sini. Bisa jadi kita nambah entitas baru di sini. Kita konekkan ke departemen gitu. Nah, kalau misalnya degree 2 itu disebut biner ya. Kalau misalnya 3, lebih dari 3 itu disebut dengan ternary gitu. Ini cuma istilah aja. Nah, contoh relasi ternary adalah supply ini. Nanti ada dong. Ternary jarang digunakan karena sifatnya kompleks. Nah, ini ternary ya. Misalnya seperti apa nih? Misal nih dari supplier gitu kan, dia menyuplai ke dalam project ini gitu. Tapi ternyata di supplier itu dia juga ngambil gitu kan dari orang pihak ketiga gitu. Misal kalau misalnya di UMKT apa ya? Kalau di UMKT tuh ibaratnya kita pakai outsource gitu ya. Misal ini anggaplah nih HRD gitu kan di UMKT gitu. Di sini ada pegawai gitu. Di sini ada outsourcing gitu kan. Kita pakai jasanya outsourcing gitu. Tapi dia juga ngambil nih. Misal kita ambilnya di sini misal CS gitu kan ya. Dia emang fokusnya ke CS aja gitu. Jadi supplier nih di sini dia cuman jasanya tuh cuman nyediain jasa CS aja tuh cleaning service gitu kan ke HRD ya. Ini anggaplah HRD gitu. Ini di sini bekerja ya atau menyediakan tenaga kerja gitu. Nah, ternyata di saat yang bersamaan gitu kan di satu yang bersamaan HRD ini butuh gitu kan beberapa misal nambah 1 orang programmer gitu. Kan nggak mungkin kan ya mau cari outsource baru gitu kan. Karena yang diminta cuma sedikit gitu. Misal programmer cukup 1 aja nih. Mau cari programmer gitu cukup 1 aja yang dibutuhin. Nah, dibandingin mereka kerjasama lagi dengan perusahaan yang lain gitu. Misal UMKT kerjasama nih dengan perusahaan outsourcing lain, mending kita bisa minta ke sini gitu untuk berkomunikasi ke outsourcing yang lain gitu. Jadi ibaratnya yang berkomunikasi di sini antar dua ini. Yang di HRD itu intinya dia tinggal nerima orangnya aja gitu. Intinya tinggal nerima orangnya aja. Intinya ini terima beres gitu ya HRD gitu. Ini hubungannya kalau misalnya antara outsourcing dia nih yang berurusan gitu. Ini jarang banget ya digunain gitu. Kalau kita bikin database itu jarang gitu. Jarang banget digunain. Karena dia bakalan kompleks nih ke belakang database-nya, tabelnya bakalan banyak gitu. Kalau ini role name and recursive relationship ya. Ini pengulangan aja sih, penamaan role dan pengulangan hubungan gitu. Ibaratnya ini kalau misalnya sering digunakan ini many to many ya, paling sering gitu.
Role name ya. Setiap tipe entitas yang berpartisipasi dalam jenis hubungan memainkan peran tertentu dalam hubungan. Role name menandakan peran yang dimainkan entitas yang berpartisipasi dari tipe entitas dalam setiap instan relasi gitu. Dan membantu menjelaskan apa arti relasi tersebut gitu. Misal nih di workforce tuh tipe hubungannya dengan employee gitu. Berperan sebagai karyawan atau pekerja, dan departemen memainkan peran departemen atau majikannya gitu. Agak perlu saya. Ini gampang aja ya kalau misalnya teman-teman baca gitu. Jadi kalau misalnya satu, ini cuma satu aja nih relasinya ke sini. Tapi kalau misalnya ada dua nih, berarti ada dua nih, kiri kanan gitu ya. Jadi E1 dan E5, nah ini bekerja di supervisi 1 nih, R1 gitu. Ini role name secara teknis tidak diperlukan dalam hubungan di mana semua tipe entitas yang berpartisipasi berbeda. Karena setiap nama tipe entitas yang berpartisipasi dapat digunakan sebagai nama peran. Namun dalam beberapa kasus tipe entitas yang sama berpartisipasi lebih dari sekali gitu. Dalam satu jenis hubungan dalam peran yang berbeda. Ini sebetulnya lebih menjelaskan ya, kenapa sih many to many itu harus dipakai. Ini sebetulnya kita berbicara dengan many to many ya, aslinya ya. Cuman di sini lebih didetailkan aja gitu. Hubungannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya dalam kasus seperti itu, nama peran menjadi penting untuk membedakan makna peran yang masing-masing berpartisipasi dalam entitas. Jenis hubungan seperti itu disebut dengan hubungan rekursif gitu, atau pengulangannya. Nah, jadi kalau misalnya kita bikin many to many itu sebetulnya bebas ya, dari tabel mana ke mana gitu. Misal kayak buku gitu kan, buku dan penulis gitu. Kalau misalnya kita bikin many to many, awalnya biasa kita bikin itu tabel buku dulu gitu. Kemudian penulis penulis dulu kita bikin gitu. Kemudian bukunya di bawah gitu. Nah, tapi itu sebetulnya bisa dibalik ya. Bisa jadi penulisnya duluan nih yang kita tabel. Gimana ya contohnya? Udah sulit nih jelasin nih. Sini ada kayaknya. Ini tuh ini. Apa ini ya? So, saya cek dulu di model ini. Ada ini enggak ya? Agak sulit nih, jangan audit deh. Coba di berkas. Model. Bagaimana Pak Faldi? Berapa kali ketemu Faldi? Iya. Nah ini ya, misal kalau misalnya kita bikin tabel di kelas kegiatan, nah di sini many to many-nya tuh ke user ya, tag user gitu, many to many-nya ke user. Berarti kalau misalnya di sini kita harus bikin dulu nih tabel usernya gitu ya. Kemudian many to many-nya kita taruh di dalam kegiatan, di field kegiatan. Makanya dia bentuknya kayak gini. Tapi ini sebetulnya bisa kita balik gitu. Kita bisa bikin nih kegiatannya duluan gitu. Kemudian many to many-nya bisa kita taruh di dalam tabel user ya. Nah, jadi opsinya kalau misalnya many to many itu bebas ya. Kalian mau naruh ini di mana gitu. ID-nya mau kalian taruh di mana gitu. Itu bebas kalau misalnya kita buat model gitu. Makanya disebut rekursif tuh. Kita bebas aja tuh yang mau naruh many to many-nya di mana gitu. Pengulangannya di mana tuh bebas. Bisa kita bikin di kegiatan, bisa kita bikin di tabel user ya. Many to many-nya. Nah, cuman kalau misalnya secara umum, biasa kita bikinnya tuh di usernya dulu nih. Orang-orangnya apa dulu. Yang kita, kalau misalnya kita bikin many to many itu, kita cari dulu nih objeknya apa dulu. Baru nanti di bawahnya, baru kita bikin many to many gitu. Walaupun sebaliknya itu bebas ya. Bisa di kelas ini, kelas kegiatan, ataupun di kelas user, itu bebas aja.
Iya, mana ya? Jadi di sini udah ada ya? Nah, kemudian untuk struktural constraint nih, relationship tipe biasanya memiliki batasan tertentu untuk membatasi kemungkinan kombinasi entitas yang dapat berpartisipasi dalam kumpulan hubungan yang sesuai gitu. Ini sebetulnya untuk membatasin aja gitu berapa sih entitas yang harus saling berhubungan gitu. Ini untuk pembatasan aja gitu. Nah, jika perusahaan memiliki aturan bahwa setiap karyawan harus bekerja untuk hanya satu departemen, maka kita ingin menggambarkan kendala ini dalam bentuk skema. Kita dapat membedakan dua jenis utama dari hubungan struktural constraint. Pertama yang ada ini, kita bisa pakai ini, rasio kardinalitas gitu. Bisa juga dengan partisipasi. Nah, ini batas maksimal hubungan entitas yang dapat berpartisipasi gitu. Dan ini bisa digambarkan juga nih lewat ini gitu. Itu bisa digambarkan. Kalau misalnya ini berarti ada dua nih. Nah, ini bisa kita batasi nih relasinya gitu. Jadi misal relasi gitu kan, saya gitu jangan sampai bekerja di 3 departemen itu bisa dibatasi. Nanti ada gambarnya. Nah, cuman kalau di sini dia cuma batasin aja nih. Kalau di sini one to many ya. Misal dalam tipe hubungan biner work for departemen atau employee memiliki rasio kardinalitas satu banding banyak nih ya, 1 ke banyak gitu. Artinya setiap departemen dapat dikaitkan dengan memperkerjakan sejumlah karyawan. Gitu. Semua tergantung peraturan tempat kerja masing-masing nih. Nah, jadi ini sebetulnya membicarakan lagi nih one to many, many to many gitu. Nah, tapi one to many itu bisa kita batasin lagi gitu. Jadi jangan sampai satu departemen orangnya misal lebih dari 10 itu jangan sampai gitu. Bisa kita batasin gitu. Itu tergantung dari perusahaannya masing-masing aja lagi. Nah, misal nih yang ini nih, pada relasi di samping ini manajer pada departemen hanya boleh diisi oleh 1 orang saja gitu. Jadi manajer ini cuma ada 1 aja di sini di dalam departemen gitu. Nah, kita harus bikin entitas manage di sini ya. Relasinya tuh one to one ini kita harus bikin relasi entitas 1 nih manage gitu. Pada kenyataannya di tabel itu nggak seperti kayak gini ya. Di tabel itu cukup di sini aja kita kasih gitu. Field misal kepalanya siapa gitu. Nama departemennya siapa, kepala departemennya siapa gitu. Tapi kalau misalnya di dalam ERD ini teman-teman harus gambarin seperti ini gitu. Harus ada entitas penghubung. Nah, kalau ini one to many ya. Jadi entitas project bisa diisi lebih dari 1 orang karyawan. Dan setiap karyawan bisa join lebih dari 1 project gitu. Jadi 1 orang dia bekerja di 1 project. Tapi dalam 1 project bisa diisi lebih dari 1 orang gitu ya. Ini one to many ya. Ingat ya, semuanya nih pasti kita bikin entitas baru di sini untuk relasinya gitu. Nah, ini participant constraint menentukan apakah keberadaan suatu entitas tergantung pada entitas lain. Melalui tipe hubungannya. Batasan ini menentukan minimum jumlah instan hubungan yang dapat diikuti oleh setiap entitas. Dan kadang-kadang disebut batasan kardinalitas minimum. Jika sebuah perusahaan kebijakannya menyatakan bahwa setiap karyawan harus bekerja untuk departemen, maka seorang karyawan entitas hanya dapat ada jika berpartisipasi dalam setidaknya 1 hubungan. Gitu. Jadi ini pasti ada gitu, pasti ada relasinya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada work ini, maka nggak ada relasinya.
Jadi satu karyawan itu wajib dia punya pekerjaan gitu kalau di sini. Pasti orang nggak ada isinya juga parkirnya yang di situ. Sore. Bohong. Itu mic-nya bocor ya? Berin itu siapa, Rin? Aku tahan napas, Ju. Aku tadi lihat orang berani Rin itu, teguran. Rin itu siapa? Tuh parkir. Kita ya juga nyolot-nyolot sama juga parkir. Halo Rin. Rin. Bilang aja aku tadi pulang ya. Ambil raket gitu. Kita bilang, ya orang ada kelas tadi. Iya, kan ini kan di dalam kan ada juga yang ada kelas juga. Tapi mereka tetap datang gimana? Iya, Pak. Nggak tahu. Kok kayaknya AC-nya keluar? Iya. Tidak peduli. Ada lagi kebas-kebas. Padahal buku tuan. Iya, buku tuan. Orang mahasiswa dia ada yang langsung kok semua. Apa ya? Laki nggak? Jadi ini ya. Jadi entitas itu ada kalau misalnya dia ada relasinya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada relasinya itu datanya nggak dianggap gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nah ini kalau misalnya ada satu employee yang nggak bekerja gitu, nggak ada proyeknya itu berarti dia nggak dianggap. Gitu. Nah kemudian yang ini weak entity set ya di dalam diagram WR. Gitu. Nah tipe entitas harus memiliki atribut kunci yang secara unik mengidentifikasikan setiap entitas dalam kumpulan entitas, tetapi ada beberapa tipe entitas yang atribut kuncinya tidak dapat ditentukan. Ini disebut dengan entitas lemah nih. Jadi entitas tadi anggap aja tabel ya, tabel dalam database gitu. Dia pasti punya atribut kunci gitu atau primary key. Nah, tapi kalau misalnya weak entity gitu, berarti tabelnya itu sebetulnya nggak penting amat gitu. Jadi nggak wajib ada nggak wajib ada. Nah, tetapi ada beberapa tipe entitas yang atribut kuncinya tidak dapat ditentukan. Gitu. Jadi ini nggak wajib ada gitu. Ini disebut dengan entitas lemah. Karena entitas yang lemah tidak memiliki kunci utama atau primary key gitu. Jadi entitasnya itu nggak ada primary key-nya gitu ya. Tapi biasa kalau misalnya kita bikin tabel itu ID pasti minimal ada ID-nya ya. Tapi primary key-nya nggak kita tentuin gitu. Maka tidak dapat diidentifikasikan secara langsung sehingga mereka bergantung pada beberapa entitas lain. Nah, entitas yang lemah memiliki batasan partisipasi total gitu. Atau partisipasi constraint gitu. Ketergantungan keberadaan dalam hubungan pengidentifikasinya dengan identitas pemilik.
jenis entitas yang lemah memiliki kunci parsial. Kunci parsial ini Forgen key ya, kunci parsial. Kumpulan atribut dengan bantuan tuple. Entitas yang lemah dapat dibedakan dan diidentifikasi ini. Entitas yang lemah selalu memiliki partisipasi total, tetapi entitas yang kuat mungkin tidak memiliki partisipasi gitu. Ini entitas lemah nih bergantung pada entitas yang kuat nih. Nah, jadi loan ini dia bergantung dengan entitas customer. Ya. Jadi intinya loan ini nggak wajib gitu ya, nggak wajib ada gitu. Entitas lemah tidak memiliki kunci utama, ia memiliki kunci pembeda gitu atau parsial. Entitas yang lemah diawali oleh persegi panjang. Jadi kalau misalnya entitas lemah nih, dia bentuknya kayak gini nih. Dia ada kotak lagi gitu di luarnya. Gitu. Entitas yang lemah diawali oleh persegi panjang ganda gitu. Hubungan antara satu entitas kuat dan satu entitas lemah diwakili oleh berlian ganda nih ya. Jadi hubungannya digambarin seperti ini gitu. Nah, contoh satu lagi nih, dalam diagram bayar di bawah pembayaran adalah entitas yang lemah nih. Pembayar. Nah, jadi salah satu contoh nih paling sering kita gunain gitu kan, entitas lemah itu biasa di profile ya, di profile user gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin user gitu kan, kita bikin lagi satu tabel gitu, isinya misal sosial media. Terus sosial media itu nggak wajib gitu kan, nggak wajib ada gitu. Jadi tiap user tuh nggak wajib ada sosial media gitu. Dibandingin kita masukkan nama sosial medianya ke dalam tabel user gitu, kita mending buat tabel user sendiri gitu. Makanya itu yang kayak one to one itu ya, one to one itu satunya itu sebetulnya dia ini entitas lemah gitu ya. Yang kayak kemarin tuh saya kasih contoh gitu kan, kayak misalnya biodata gitu kan, biodata ada namanya, ada alamat gitu. Ini tabel pertama tuh biodata. Dibandingin kita masukkan nama Instagram di biodata, mending kita bikin tabel sendiri aja gitu. Misal tabelnya sosial media, isinya nanti ada Instagramnya, ada Twitter, ada Facebook gitu. Nah, sosial media tadi itu tipenya entitas lemah ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman gambar entitas lemah ini wajib dikasih seperti ini. Dan relasinya wajib juga dibikin kayak gini. 2 kali nih ya. Dan ini juga 2 kali. Ini wajib dibikin. Nah, sekarang tugas teman-teman nanti buat nih bikin tabel transaksi ya. Misal apa ya? Ini bikin setiap orang ya, nggak wajib setiap orang bikin. Tugasnya individu gitu. Nanti teman-teman analisa aja gitu. Misal kayak Indomaret gitu kan ya. Aplikasi di Indomaret gitu. Nanti teman-teman bikin ininya, diagram WR-nya. Ini yang sederhana aja, nggak perlu detail-detail amat gitu. Nah, di dalam tabel kasir tuh nanti apa aja gitu. Ada transaksi, ada pegawainya siapa gitu. Ada manajernya siapa gitu. Seperti kasusnya Indomaret ya. Kenapa? Soalnya Indomaret tuh dia banyak cabangnya gitu. Nah, nanti teman-teman analisa aja gitu gimana hubungan antar Indomaret gitu kan. Antar toko itu seperti apa. Nanti dibuat dalam bentuk seperti ini. Nanti laporannya dikumpul minggu depan ya. Nah, ini aja sih. Ada yang ingin tanyakan lagi nggak? Jadi tugasnya ini ya, teman-teman nanti analisa aja tuh, pergi aja ke Indomaret, dilihat aja tuh aplikasinya seperti apa gitu. Nanti di struknya ada apa aja, nah nanti itu teman-teman gambar gitu. Isinya apa aja. Atau kalau misalnya mau cari studi kasus lain, nanti boleh gitu. Tapi dengan catatan struknya harus teman-teman foto gitu. Struknya harus teman-teman foto. Kalau misalnya di Indomaret nanti difoto struknya seperti apa, nanti digambar di bawahnya gitu. Hubungan antar entitasnya seperti apa gitu. Ini dibuat lebih detail aja, belajar ya ini ya. Saya nggak, kalau misalnya salah nggak apa-apa gitu. Udah ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau nggak ada mungkin bisa kita kirim gitu. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan.
Sini saya bikin ini. Ya, ada satu yang juga. Pengalaman. Dan orang-orang itu sudah sibuk. Oke, itu sama ya. Waktu itu pasarnya di sini. Ini lokasinya di mana nih? Ya, di Denpasar. Tapi masih jauh, masih Sanur ya. Sanur kan di Denpasar. Iya. Tapi bukan di Kuta, masih jauh dari Kuta ya. Kan masalahnya sebenarnya Denpasar bukan di Denpasar ke Kuta agak jauh. Denpasar kan jauh. Nah, maksudnya seperti itu. Aku malah kemarin itu dari Denpasar, kayaknya kan terus kalau kita cari villa, bagusnya di kota yang kayak dekat-dekat semuanya kayak kota Kuta, Pantai Akar, di kota aja ya. Kalau kita cari villa kayak gitu, kalau di pasar itu tidak ada apa-apa. Apa sih malah kalau saya mau ambil dari yang gitu ya. Mungkin ada yang Nggak bisa di up ke atas ya? Habis itu Oh, bisa. yang baru, video lebih bagus apa kita bisa dipercepat. Iya betul. Cara film itu juga enak ini kalau misalnya kayak di luar kan tinggal beli aja bahan makanan itu kan sudah siapkan semuanya. Berapa kali saya belajar yang begitu. Mengamuk anak-anak kalau itu ada kalau kita mengamuk kalau cuma ada di belakang belajar ini. Ini ya teman-teman kerjaan tugasnya ya. Nanti itu kita cuma di sana ya, tapi kita lain. Oh, tiga minggu boleh. Oh, iya boleh ya. Jadi tinggal biasa di baju-baju. Nah ini ya silakan ya. Ini saya catat nih cuma ada 24 orang gitu. Jadi sisanya yang lain nggak bakalan saya absen. Dipastiin nanti Ririn nggak boleh ya kalau misalnya ada teman-teman yang nggak absen nanti jangan diabsenkan. Oke, Pak. Siapa? Ada buka bendera. Siapa? Udah ini aja ya. Nanti teman-teman ya siap. Nah nanti diambil aja nih dari materi ini gitu. Gambarnya kurang lebih. Tinggal ikutin aja gitu. Jadi mungkin bisa kita kirim ya.
Masih plus ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang nanya kah? Contohnya Pak, bisa dilihat di modul ada kah Pak? Contoh apa? Ini banyak kan ERD tadi. Di modul. Ini tinggal ini aja gitu. Ini ada yang terakhir. Ini sudah ada nih relasinya gitu. Oh iya Pak. Nanti cukup gambarnya bikin kayak gini aja gitu. Jadi di atasnya nanti stroke-nya apa gitu, ini bebas ya kalau misalnya. Saran saya Indomaret atau Alfamart ya yang emang agak kompleks gitu, lumayan kompleks. Nanti dibuat aja kayak gini gitu. Disertakan juga stroke-nya di atas gitu. Cukup 2 aja ya isinya ya. Tadi stroke-nya kemudian bikin diagram ini gitu. Tugasnya itu aja. Oh baik Pak. Makasih Pak. Ya, siap. Makasih Pak. Terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Makasih Pak. Makasih Pak. Salam Pak. Absen isi dulu. Tabe.